Halo para pionir dan pegiat kripto dimanapun Anda berada. Selama bertahun-tahun, P-Network sering dikritik karena dianggap terlalu lambat atau hanya sekadar proyek berbasis komunitas tanpa kepastian hukum. Namun, baru saja sebuah berita besar muncul dari benua biru yang bisa mengubah peta permainan secara total. P-Network secara resmi telah mendaftarkan white paper-nya di bawah ESMA atau Otoritas Pasar Modal dan Sekuritas Eropa. Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar seperti urusan administrasi yang membosankan. Tapi tahukah Anda? Ini adalah langkah masuknya P-Network ke dalam MiCA, kerangka regulasi kripto paling ketat di dunia. Mengapa P-Network memilih jalan yang sulit ini? Mengapa melalui entitas PBIT Ltd mereka mendaftarkan nomor pengajuan 549? Dan yang paling penting, apakah ini artinya Pi sudah legal dan siap diperdagangkan, ataukah ini hanya sekadar formalitas belaka? Di video kali ini, kita akan bedah secara mendalam mengapa pendaftaran ini adalah titik balik hukum yang sangat strategis bagi masa depan P-Network di tengah ketatnya regulasi kripto global. Jangan beranjak dulu, karena kita akan melihat apa yang ada di balik dokumen resmi tersebut. White Paper P-Network terdaftar di regulator Uni Eropa, ESMA titik balik hukum di tengah era regulasi kripto global. Di tengah perubahan besar lanskap industri kripto global, P-Network mencatatkan sebuah tonggak penting yang selama ini jarang disorot secara mendalam. Pendaftaran White Paper P-Network di Otoritas Pasar Modal dan Sekuritas Eropa, ESMA. Peristiwa ini mungkin tampak teknis, bahkan membosankan bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang memahami arah masa depan kripto, langkah ini memiliki makna strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar berita administratif. Akun P-Network Alerts menjadi salah satu sumber pertama yang mengangkat kabar ini ke publik. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa White Paper P-Network telah terdaftar secara resmi di sistem ESMA dengan nomor entry pengajuan 549, diajukan oleh entitas PBIT Ltd. Fakta ini segera memicu diskusi luas di komunitas. Karena untuk pertama kalinya P-Network secara eksplisit terlihat memasuki wilayah kepatuhan regulasi Uni Eropa, salah satu kawasan dengan standar hukum kripto paling ketat di dunia. Namun untuk memahami mengapa ini penting, dan apa yang bukan implikasinya, kita perlu melangkah lebih dalam, keluar dari euforia sesaat, dan menempatkan peristiwa ini dalam konteks regulasi kripto global yang sedang berubah secara struktural. ESMA dan MiCA, gerbang regulasi kripto paling ketat di dunia. ESMA, European Securities and Markets Authority, bukanlah lembaga sembarangan. ESMA merupakan otoritas utama Uni Eropa yang bertanggung jawab menjaga stabilitas pasar keuangan, perlindungan investor, dan integritas sistem keuangan lintas negara anggota. Dalam konteks kripto, ESMA berperan penting dalam implementasi dan pengawasan regulasi MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation. MiCA adalah kerangka regulasi kripto paling komprehensif yang pernah diterapkan oleh sebuah kawasan ekonomi besar. Tidak seperti pendekatan tambal sulam di banyak negara lain, MiCA menetapkan aturan jelas mengenai klasifikasi aset kripto, kewajiban penerbit token, transparansi white paper, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan lintas negara. Dalam kerangka ini, white paper bukan sekadar dokumen pemasaran, melainkan dokumen hukum yang memuat tanggung jawab penerbit. Setiap informasi yang disampaikan di dalamnya dapat menjadi dasar evaluasi regulator dan perlindungan hukum bagi pengguna. Maka ketika white paper P-Network terdaftar di ESMA, ini berarti satu hal penting. P-Network secara sadar masuk ke dalam arena regulasi formal Uni Eropa. Apa arti pendaftaran white paper dan apa yang bukan? Disinilah banyak kesalahpahaman muncul, bahkan di kalangan pengguna kripto berpengalaman. Pendaftaran, registration, di ESMA bukan berarti persetujuan token, rekomendasi investasi, izin perdagangan, atau jaminan legal bahwa Pi dapat diperdagangkan bebas di Eropa. ESMA tidak menyetujui token, melainkan mencatat bahwa sebuah proyek telah menyerahkan dokumen pengungkapan informasi sesuai standar yang diwajibkan oleh regulasi. Namun, meskipun bukan persetujuan, pendaftaran ini tetap memiliki bobot besar karena 1. Proyek bersedia membuka struktur, mekanisme, dan risikonya secara formal. 2. Proyek menempatkan dirinya di bawah pengawasan hukum. 3. Informasi yang disampaikan menjadi referensi publik dan regulator. Bagi banyak proyek kripto, langkah ini justru dihindari karena membuka potensi tuntutan hukum, membatasi fleksibilitas narasi, dan memaksa konsistensi antara klaim dan implementasi. Fakta bahwa P-Network melangkah ke arah ini menunjukkan pergeseran orientasi yang signifikan. Eropa,
Wilayah sulit yang justru strategis. Uni Eropa bukan pasar kripto yang mudah. Banyak proyek besar global gagal atau memilih tidak masuk ke Eropa karena tuntutan kepatuhan tinggi, sanksi berat jika terjadi pelanggaran, dan pengawasan berlapis lintas negara. Namun justru karena itulah, kepatuhan di Eropa memiliki nilai strategis jangka panjang. Jika sebuah proyek mampu memenuhi standar Uni Eropa, ia lebih mudah diterima di yurisdiksi lain, lebih dipercaya oleh institusi, dan lebih siap untuk integrasi dengan sistem keuangan formal. Bagi P-Network, yang memiliki basis pengguna global sangat besar, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya membangun fondasi hukum sebelum ekspansi ekosistem secara lebih luas. Dari hype ke struktur, perubahan arah strategis P-Network. Selama bertahun-tahun, P-Network sering dikaitkan dengan narasi pertumbuhan pengguna masif, penambangan via ponsel, dan janji ekonomi inklusif. Namun narasi ini juga dibarengi kritik. Lambatnya peluncuran mainnet terbuka, keterbatasan utilitas nyata, dan ketidakjelasan jadwal. Dalam konteks tersebut, pendaftaran white paper di ESMA dapat dilihat sebagai pergeseran dari pendekatan berbasis sensasi menuju pendekatan berbasis struktur dan legalitas. Pasar kripto global sendiri telah berubah. Setelah berbagai skandal besar, kegagalan bursa, dan penipuan proyek, regulator menjadi lebih agresif, investor lebih skeptis, dan proyek tanpa kepatuhan semakin tersisih. P-Network tampaknya membaca arah ini. Reaksi komunitas, optimisme versus skeptisisme. Seperti yang bisa diduga, reaksi komunitas P-Network terbelah. Pendukung melihat ini sebagai bukti bahwa Pi bergerak maju diam-diam. Menganggap langkah hukum sebagai fondasi penting sebelum adopsi besar. Menilai Pi lebih serius dibanding proyek yang hanya mengejar listing cepat. Skeptis mengingatkan bahwa pendaftaran bukan persetujuan. Menyoroti belum adanya mainnet terbuka penuh. Menuntut bukti konkret berupa aplikasi, transaksi nyata, dan ekosistem hidup. Kedua posisi ini memiliki dasar yang valid. Dan justru disinilah letak kedewasaan sebuah komunitas kripto diuji. Mampukah ia membedakan antara kemajuan struktural dan hasil akhir? Regulasi tanpa utilitas tidak cukup. Satu hal yang perlu ditegaskan dengan jujur. Regulasi saja tidak menciptakan nilai ekonomi. Pendaftaran white paper akan menjadi berarti hanya jika diikuti oleh pertumbuhan aplikasi berbasis Pi, penggunaan Pi sebagai alat pembayaran nyata, aktivitas pengembang yang berkelanjutan, dan integrasi ekosistem yang fungsional. Tanpa itu, kepatuhan hanyalah dokumen. Namun sebaliknya, utilitas tanpa kepatuhan di era ini juga berumur pendek. Proyek yang mengabaikan regulasi semakin sering diblokir, dituntut, atau dikeluarkan dari pasar utama. Keberlanjutan justru berada di titik temu antara utilitas dan legalitas. Apa yang perlu diamati selanjutnya? Pendaftaran white paper di ESMA bukan akhir cerita, melainkan awal dari fase baru. Beberapa indikator kunci yang perlu diperhatikan ke depan antara lain. 1. Apakah P-Network mengumumkan langkah lanjutan terkait MiCA? Misalnya notifikasi otorisasi tambahan atau klarifikasi status hukum. 2. Apakah ada kemitraan atau uji coba di wilayah EU/EEA? Ini akan menunjukkan implikasi praktis dari langkah regulasi. 3. Bagaimana perkembangan ekosistem aplikasi dan pembayaran? Tanpa aktivitas ekonomi nyata, langkah hukum akan kehilangan relevansi. 4. Apakah pesan resmi P-Network menjadi lebih transparan dan konsisten? Regulasi menuntut disiplin komunikasi, bukan sekadar optimisme. Penutup, langkah kecil di dokumen, langkah besar dalam arah. Pendaftaran white paper P-Network di ESMA mungkin tidak mengubah apapun secara instan bagi pengguna harian. Tidak ada harga, tidak ada perdagangan bebas, tidak ada euforia pasar. Namun justru disitulah nilai strategisnya. Di era kripto yang semakin dewasa, yang bertahan bukan yang paling berisik, tetapi yang paling siap secara struktural. Langkah ini menunjukkan bahwa P-Network mulai berinteraksi serius dengan regulator internasional, mengakui pentingnya transparansi hukum, dan berupaya membangun kepercayaan jangka panjang. Apakah strategi ini akan berhasil? Sepenuhnya bergantung pada eksekusi selanjutnya. Namun satu hal menjadi jelas.
P-Network telah melangkah keluar dari zona abu-abu menuju arena regulasi global. Dan di dunia kripto modern, itu bukan langkah kecil. Pada akhirnya, kita harus jujur pada diri sendiri. Pendaftaran white paper di ESMA bukanlah sebuah garis finish. Ini bukan jaminan harga akan melambung besok pagi, dan ini bukan izin perdagangan instan. Namun, pendaftaran ini adalah bukti bahwa P-Network tidak lagi bermain-main di zona abu-abu. Mereka secara sadar menempatkan diri di bawah pengawasan hukum Uni Eropa, membuka transparansi risiko, dan siap untuk diawasi secara global. Di dunia kripto saat ini, proyek yang bertahan bukanlah yang paling kencang suaranya, melainkan yang paling kokoh fondasi hukumnya. Langkah kecil di atas kertas ini bisa menjadi langkah besar bagi arah masa depan Pi. Namun pertanyaannya tetap sama, mampukah kepatuhan hukum ini dibarengi dengan kegunaan atau utilitas nyata di kehidupan sehari-hari? Karena tanpa utilitas, regulasi hanyalah tumpukan dokumen. Dan tanpa regulasi, utilitas tidak akan punya umur panjang. Kalau menurut Anda sendiri, apakah langkah PIK Eropa ini adalah bukti keseriusan mereka? Ataukah hanya sekadar strategi untuk meredam keraguan publik? Tuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengawal perkembangan P-Network menuju era regulasi global. Saya Akhtar Haidar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap belajar, dan salam pionir.